Tugas Hukum Lingkungan dari Kelompok 9. Anggota Apria Helangago, Iqbal Marali, dan Padli Muhaimin Moyu. Perkembangan hukum lingkungan dalam lintasan sejarah hukum internasional. Hukum lingkungan internasional berkembang terutama sejak tahun 1945 pada Perang Dunia Kedua. Saat terjadi berbagai peristiwa penting pada masa ini, persepsi manusia terhadap lingkungan dan New Order of Hazard in Human Affairs berkembang. Berbagai referensi tentang bahaya pada lingkungan ini antara lain dalam Silent Spring akibat kimia pertanian, oil spills yang kemudian menjadi public awareness tahun 1960-an, bahaya bagi terjadinya malapetaka, terutama pada perairan pantai dan sebagainya, merupakan pokok pembahasan yang luas. Dalam kaitan ini, menarik pula untuk dibicarakan tentang perkembangan teknologi pengobaran lepas pantai, tangki minyak, dan sebagainya. Ruang lingkup hukum lingkungan internasional. Sebagai kumpulan hukum, hukum lingkungan global ataupun hukum lingkungan internasional dibentuk atas dasar kumpulan prinsip-prinsip substantif dan metode prosedural yang secara khusus mengatur tentang lingkungan di seluruh dunia. Hal itu mencakup sebagai berikut. Yang pertama, hukum lingkungan internasional publik biasanya digunakan untuk merujuk sekumpulan perjanjian-perjanjian dan prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang mengatur hubungan antar negara. Yang kedua, hukum lingkungan nasional yang menguraikan prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah nasional untuk mengatur tingkah laku individu pribadi, organisasi, badan-badan pada pemerintahan nasional dalam wilayah negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir, hukum transnasional yang menguraikan seperangkat prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan lintas batas antara individu-individu pribadi dan organisasi-organisasi. Kasus Trial Smelter tahun 1941 atau Trial Smelter Case tahun 1941. Kasus ini diawali karena adanya pencemaran udara yang disebabkan perusahaan pupuk bernama Consolidated Mining dan Smelting Co. di Kanada. Tepatnya di antara Kanada dan Amerika Serikat sejak tahun 1920. Sejak tahun 1920, limbah emisi yang mengandung sulfur dioksida menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat, di mana emisi tersebut terbawa angin bergerak ke wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan polusi udara bagi penduduk Washington, Amerika Serikat. Kasus tersebut kemudian disepakati para pihak untuk bergulir di International Joint Commission. Sejatinya, badan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas masalah pencemaran udara. Badan tersebut hanya memiliki yurisdiksi atas sengketa-sengketa yang berkaitan perbatasan perairan. Pada akhirnya, diputuskan bahwa pemerintah Kanada harus mengganti kerugian atas kerusakan yang terjadi. Materi kedua, politik hukum lingkungan Indonesia. Politik hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, serta untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukumnya di Indonesia. Pentingnya hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hukum memiliki peran penting untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang yang melanggar hukum lingkungan. Bila hukum tidak ada yang mengatur mengenai lingkungan hidup, maka akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada lingkungan. B. Pengertian hukum lingkungan. Hukum lingkungan menurut T.H.G. Drafsten adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya, dalam ruang lingkup berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Permasalahan dalam hukum lingkungan.
Adapun kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah seperti gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Upaya penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, teguran tertulis, paksaan izin pemerintah, dan pencabutan izin lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum lingkungan. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undangnya. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor budayanya yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum lingkungan terdiri atas dua, yaitu yang pertama, tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Adapun kebijakan nasional pelestarian lingkungan hidup yang terdiri dari pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, fungsi lingkungan perlu dilestarikan, pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan kewajiban untuk dengan lingkungan. Yang kelima, pencegahan lebih utama daripada penanggulangan dan pemulihan. Kualitas lingkungan yang ditetapkan berdasarkan fungsi. Yang terakhir, pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian. Peran pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan. Peranan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah ikut membantu dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya dan membuatkan program-program penghijauan dan reboisasi untuk hutan-hutan yang gundul, serta melakukan pengawasan berupa mengadakan kegiatan patroli hutan untuk mengawasi agar tidak terjadi penggundulan hutan secara liar.